Salat itu wailun, fawailul lil musalli. Maka celakalah bagi orang yang merasa dirinya salat. Hati-hati nih, sedikit saja, tipis sekali. Ya'muru masajidallah, yang makmurkan masjid-masjid Allah. Man amana billah, orang-orang yang kalbunya ada iman, kepercaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti berusaha menyempurnakan sholat. Berarti dia belum merasa benar-benar sholat, baru berusaha. Kalau orang-orang yang merasa sudah sholat itu munafik. Percaya kepada hari akhirat membuat kita kemudian hati-hati. Bab akhirat itu sering kita mulai di dalam sholat kita dengan bacaan Maliki Yaumiddin. Orang-orang yang mengerti ayat ini, dia akan muncul rasa takut atas semua yang dia buat, yang dia makan, karena Allah lah pemilik hari akhirat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi abrazana fi akhir zaman min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi ja'alana mimman fariha bimaulidi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud, sayyidil qawnain, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Pak Kiai Luqman yang dimuliakan Allah, ya, semoga tetap istiqomah dalam dakwahnya. Pak Haji Novi, keluarga dan pengurus Syifaul Qulub, ya. Syifa berarti obat, Qulub berarti lebih dari satu hati. Berarti hadirnya majelis antum ini semoga mengobati banyak hati-hati yang ada. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini mengenai ikhtiar memakmurkan masjid, tempat beribadah kepada Allah dengan zikir, salawat dan ta'lim. Maka ayat yang paling pas mengenai hal ini adalah surah At-Taubah. Innama, ayat berapa itu? Pakai 17 ya. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya hanyalah, di situ ada lil hasr. Orang Arab kalau ngomong inna ditambah ma, maka artinya menjadi terbatas, hanya. Kalau cuma inna berarti sungguh, umum. Sekarang disebut innama, sungguh hanya. Ya'muru masajidallah, yang makmurkan masjid-masjid Allah. Man amana billah, orang-orang yang kalbunya ada iman, kepercaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin yang hadir malam ini semuanya percaya kepada Allah Subhanahu. Berarti masuk syarat pertama, karakter pertama, karakter iman. Iman itu bukan baju, bukan kopiah. Iman itu tasdik bil qalb, ada rasa percaya di kalbu. Berarti man amana urusan kalbu. Wal yaumil akhir, dan percaya kepada hari akhirat. Percaya kepada hari akhirat membuat kita kemudian hati-hati. Bab akhirat itu sering kita mulai di dalam sholat kita dengan bacaan Maliki Yaumiddin. Orang-orang yang mengerti ayat ini, dia akan muncul rasa takut atas semua yang dia buat, yang dia makan, karena Allah lah pemilik hari akhirat. Dialah yang nanti menghisap setiap makan yang kita makan. Itu baju yang kita pakai itu ditanya semua, tuh lama pertanyaannya itu. Antum pakai jam ditanya, handphone ditanya, kopiah ditanya.
Yang paling lama ditanya tuh handphone. Buka apa aja, baca apa aja, paling lama dibaca. Terus kalimat berikutnya apa? Dari amal kolbu turun ke amal zahir. Wa aqamas salah. Dan aqama, ini terjemahan biasa kan, mendirikan. Orang kita ini kalau mendirikan terbayang sama dia bangunan, ya. Aqama itu berarti berusaha menyempurnakan sholat. Berarti dia belum merasa benar-benar sholat, baru berusaha. Kalau orang-orang yang merasa sudah sholat itu munafik. Hati-hati Pak. Ibu-ibu yang baca sholawat mana orangnya? Oh, di luar. Itu cowok apa cewek? Ibu-ibu, mantap. Kalah bapak-bapak ini. Masa ibu-ibu bisa sholawat, bapak nggak bisa ya? Wa aqamas shalah. Ini belum, jarang orang memperbaiki terjemahan ini. Bukan memperbaiki, merevisi. Di zaman dulu aqama, mendirikan, orang faham. Tapi zaman sekarang mendirikan kok mirip dengan mendirikan masjid ya. Beda. Aqama yakni al-kasbu, al-ikhtiyar, al-mujahadah, usaha fi itmamis salawat, untuk menyempurnakan salat. Makanya orang-orang ini tidak pernah merasa salatnya sudah sempurna, dan tidak pernah merasa dirinya sudah benar-benar salat. Karena yang merasa sudah salat itu wailun, fawailul lil musalli. Maka celakalah bagi orang yang merasa dirinya salat. Hati-hati nih, sedikit saja, tipis sekali. Kita kalau sudah merasa salat, terus ada orang dengar cerita si fulan wali Allah, yang pertama kita perhatiin salat dia. Kalau kita nggak melihat secara kasat mata dia salat, kita bilang masa wali begitu. Padahal belum tentu dia tidak salat seperti yang kita lihat. Jadi tolong para kiai, para masyaikh, para tuanku, ya, tuan guru, buya-buya, nerjemahkan aqama itu yang benar. Aqama, berusaha menyempurnakan salat. Berarti dia sadar salatnya tidak sempurna. Yang tadi salat isya, salatnya sempurna enggak? Khusyuk enggak, Pak? Khusyuk apa kusut? Jujur ya. Jujur aja lah, khusyuk apa kusut? Mulai dari awal takbir sampai assalamualaikum, berapa persen dengan Allah? Nabi dalam hadis Tabarani mengatakan di akhir zaman itu sebagian orang cuma dapat bagian salatnya 10%. Usyur 10. Ada yang dapatnya 1/8. Ya, ada yang dapatnya 1/20, ada yang 1/30, ada yang setengah. Nggak dapat semua. Itulah makna ayat tadi. Tapi orang munafik merasa sholatnya diterima, merasa dirinya sholat. Maka nanti kalau pulang subuh-subuh tuh, itu ujian aqamas salah. Subuh-subuh kita keluar ke masjid. Pas balik dari masjid kita lihat, kok tetanggaku belum bangun ya? Munafik kayaknya. Terbersit rasa sok suci, lalu mengatakan tetanggaku munafik. Kan ada hadis 2 salat yang berat bagi orang-orang munafik. Al-isya was subuh, isya dan subuh. Tetanggaku munafik. Berarti dia sudah merasa salat. Ini gawat itu. Hati Pak ya. Di tahun-tahun sebelumnya cuma karena beda coblosan itu bisa nggak nyolatin orang kalau mati. Ini gawat itu. Itu berbahaya sekali. Di mana ulama-ulama ahlus sunnah saat itu? Bingung saya itu. Saya bingung melihatnya.
Tapi mereka pada takut dibentak jamaah, takut diturunin dari mimbar oleh jamaah. Ya salam. Saya mau tanya sama antum, ada nggak di kitab fikih nyoblos? Ada nggak di Quran beda partai, beda pilihan, beda iman? Nggak boleh disolatin, ada nggak? Menyedihkan sekali. Kemana ulama-ulama ahlus sunnah kita? Semuanya termakan hoax. Yang dulu hoax itu pernah diperlakukan kepada para sahabat Rasulullah, sehingga Sayyidatuna Aisyah perang dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali perang dengan Sayyidina Muawiyah. Sahabat perang karena hoax. Mau nanti diulang lagi 2023, 2024? Beneran? Mau janji? Nih, coba ingat-ingat kata ini, saya ulang-ulang dimanapun sekarang. Beda politik bukan beda iman. Coba diulangi. Ya. Kenapa? Karena dalam ajaran ahlus sunnah, coba buka semua ayat, semua hadis, semua kitab-kitab ahlus sunnah, tidak ada di situ syarat ahlus sunnah itu coblosannya sama, partainya sama. Nggak ada. Aisyah masih ahlus sunnah nggak ketika berperang dengan Ali? Ali masih ahlus sunnah nggak ketika perang dengan Muawiyah? Yang nggak ahlus sunnah itu yang mengkafirkan mereka semua, namanya khawarij. Antum yang mana yang ngafir-ngafirkan? Jangan ulangi kesalahan itu. Untung orang Indonesia adem-adem, nggak emosional seperti di sana. Dan untung di negeri ini tidak bebas pegang senjata. Di Yaman semua orang boleh pegang senjata, udah kayak bawa sendok aja, biasa bawa. Di Mesir boleh. Alhamdulillah di negeri kita dibatasi itu. Dan ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamas shalah, mereka berusaha menyempurnakan sholat. Kapan sempurna sholat kita? Kapan sempurnanya? Anta'budallah ka'annaka tara. Engkau ibadah, menyembahnya seakan-akan melihatnya. Jika tidak, yakinilah bahwa dia melihatmu. Ada yang bisa lihat Allah? Berarti yang lihat Allah siapa? Allah juga. Maka anta'budallah itu engkau menyembahnya seakan melihatnya. Engkau melihatnya dengan pandangannya. Jadi siapa yang memandang? Allah juga yang memandang. Karena la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak dapat dicapai oleh pandangan orang yang memandang, tapi pandangannya meliputi semua pandangan. Kalau Allah pinjamkan pandangannya itu, sifat basarnya kepada kita, baru kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala.